Tatuang sarwo bidi sastra kang anurin tribuanu ngono ra cerita nikang Garuda Wisnu Kencana semua aku berkeroman Kisah Garuda Wisnu Kencana berawal dari perebutan pencarian air suci kehidupan oleh para dewa dan raksasa. Air suci kehidupan itu adalah Tirta Amerta. Tirta Amerta, Tirta Amerta, Tirta Amerta. Ya, Tirta Amerta. Siapapun yang bisa mendapat Tirta Amerta dan meminumnya, niscaya hidupnya akan kekal abadi sepanjang masa. Menggambarkan laut yang bergolak akibat pengadukan dasar samudra oleh para dewa dan raksasa dalam upaya pencarian Tirta Amerta. Berakibat gempa bumi yang amat sangat dahsyat, air laut berguncang, menerjang daratan. Semua makhluk seisi samudra berhamburan naik ke permukaan. Menggetarkan seluruh seisi lautan dan seisi samudra naik ke permukaan akibat daripada gempa bumi yang amat sangat dahsyat. Dan muncul suatu keanehan. Seekor kuda putih melompat ke darat dari laut. Suasana aku itu yang begitu. Istri Begawan Kasyapa, yaitu Dewi Kadu, memiliki anak berupa naga dan mengakali madunya Dewi Winata, memanggil anaknya untuk menyemburkan bisan api ke tubuh kuda putih sehingga merubah ekor naga menjadi hitam, yang menjadi tebak-tebakan antara Dewi Winata dengan Dewi Tata.
Akhirnya ekor naga berubah menjadi hitam akibat terbakar oleh api bisa naga anak-anaknya Dewi Kadu. Dewi Winata yang semula telah benar menebak ekor Uncis Rawo, akhirnya dengan akal bulus Dewi Kadu, Dewi Winata dikalahkan dalam menebak Uncis Rawo. Satu Uncis Rawo berusaha melepaskan dirinya dalam kobaran api dan berusaha menyelamatkan diri. Anak kuda putih pun segelap pergi, yang menjadi bahan tebak-tebakan Dewi Winata. Dan Dewi Winata yang telah dikalahkan dalam menebak ekor kuda putih. Di Pesramanka siapa benar-benar bersedih. Merasa ditipu oleh Dewi Kadru madunya, Dewi Winata bersedih memanggil-manggil anaknya Sang Garuda. Dewi Winata yang telah dibelenggu oleh para naga akibat kekalahannya menebak ekor Uncis Rawo. Ya Tikoda dia menangis bersiro Dewi Winata panalah marganang Dewi Kadu. Benar-benar bersedih Dewi Winata setelah merasa terkalahkan, dihina, dicaci, dan direndahkan. Rasakan sido ya teki siro dia serasa ingin mati. Benar-benar aku telah diperolok-olok oleh maduku Dewi Kadu. Wareus makan udah diobednya. Anakku Sang Garuda, datanglah padaku Sang Garuda. Ibumu Dewi Winata benar-benar menderita saat ini. Menderita telah dikalahkan oleh maduku Dewi Kadu. Pasang tabe ya teki siro Garuda paksi.
Apakah gerangan sang ibu telah memanggil-manggil namaku? Dan aku sangat bersedih melihat ibuku bersedih seperti ini. Katakan padaku, ibu, katakan padaku. Uduh, nanakku Garuda ingatku. Ketahuilah bahwa ibumu saat ini benar-benar sedang bersedih karena ibu telah diolok-olek oleh madunya Ibu Dewi Kadu, dan sekarang ibu telah dibelenggu oleh para naga anaknya Dewi Kadu. Sekarang ibu memerintahkan untuk anakku Garuda, hanya dengan tirta amerta ibu akan bisa terbebas dari belenggu para naga. Carikanlah ibu tirta amerta anakku sangat kesuruh ibu. Sampunang yayati kesuruh ibu sembarang sayu. Saya bersiap mencarikan ibu tirta amerta. Apapun risikonya akan saya lewati semua, asal ibu bisa terselamatkan dari budak para naga. Silahkan ibu beristirahat sambil menunggu kedatangan saya mencari tirta amerta ibu. Anakku sang Garuda, hati-hatilah kamu berangkat. Ibu akan mendoakan kamu, semoga kamu bisa mencarikan ibu pertolongan berupa tirta amerta. Berangkat kamu. Sang ibu, belingih sang ibu. Sang Garuda pun mencoba untuk menghadapi perlawanan terhadap naga yang telah membelenggu ibunya, tetapi tidak berarti apa-apa bagi sang naga. Hanya tirta amerta yang akan mampu menyelamatkan ibunya dan menghilangkan, membunuh para naga yang telah membelenggu ibunya Dewi Winata. Iya, Mbak bilang ya. Sang Garuda pun terbang untuk melintasi samudra, mencari di mana sebenarnya keberadaan tirta amerta, agar bisa menyelamatkan ibunya yang telah dibelenggu oleh para naga. Jadi adonan lembut saya dipaksa raja. Diceritakan di Taman Yamadiloka, para bidadari abdi dewa, para dewa di sorga sedang asik menata tetaman. Bidang ganti melayang, bersama surap sari maka
konang Surap Sari Prasapa ayu anu naning varian singgih iya Teki Surap Sari Prasapa sampun saya para bidadari memperbaiki tamu dan bersenang-senang di tamu. Tugas keseharian bidadari mengatur ketahanan, mengatur bunga-bunga agar keadaan surga menjadi indah di Paraman. Ken Sulase Garuda paksinya ya Teki Prabu. Baik. Para bidadari semua, kedatanganku ke surga ini sebenarnya aku tidak mau menyakiti siapapun. Sebenarnya aku hanya akan mencari tirta amerta untuk ibuku yang sedang dibelenggu oleh para naga. Sekarang jawab pertanyaanku, para bidadari. Hei, di mana sebenarnya diletakkan tirta amerta oleh para dewa? Katakan padaku. Sang Garuda, ingat itu. Saya sebenarnya tidak mengetahui apa-apa tentang tirta amerta itu. Hanya para dewa yang menyimpan tirta amerta itu. Tetapi kalau tidak keberatan, janganlah kamu merusak ketamanan di sini. Aku di sini hanyalah petugas dan aku di sini adalah abdi dewa. Jawab saja aku. Hoi, bidadari kamu membohong itu. Rasa kacang. Karena tidak menemukan apa yang mereka cari, akhirnya Sang Garuda merusak semua ketamanan dan berusaha untuk menemukan di mana sebenarnya diletakkan tirta amerta para dewa. Laksana hancur semua ketamanan. Setelah Sang Garuda mengobrak pabrik ketamanan dan tidak menemukan sesuatu apa yang sebenarnya mereka cari, mereka temukan. Sang Garuda melanjutkan perjalanan, mencoba mencari-cari dan memasuki pintu gerbang neraka dan surga. Mulayang mareng antariksa. Diceritakan tempat alam penantian ataupun tempat roh-roh yang akan mengalami penyiksaan dan hukuman di neraka. Disinilah tempatnya, tempat yang bernama Tegal Penangsar, yaitu tempat di mana para atma akan mengalami hukuman akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan.
kisiruanmu. Ada beberapa atma yang telah memasuki tempat penyiksaan. Dan inilah para penjaga, yaitu raksasa dan genderuwo yang bertugas menjaga dan menghukum para atma apapun perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Disinilah tempat siksa, tempat penyiksaan para atma. Yang dua itu. Iya, teleponnya saya nggak perlu kan. Hai, adikala. Iya, Tuan. Kita yuk. Para citra dalam Benar sekali, Tuan. pengawal setiaku untuk menjaga Yama Diloka, Betul. sekaligus menghukum para roh-roh jahat yang siap kita hukum. Ya, Hei, Cikrawala, iya, Tuan. Sampaikan. aku melihat beberapa roh yang siap untuk dihukum. Ada, Tuan. Ada, cepat laksanakan tugas kalian. Siap, Tuan. Ayo, kakak kamu. Kita ambil. Tolong, ada aku tak mau dihukum. Ini dia, Tuanku. Tuanku. Siapa ini namanya? Siapa namanya, Tuanku? Ini namanya Alex. Oh, Alex. Ya, Alex, Tuan. Apa namanya, Tuanku? berdasarkan hasil perbuatannya di dunia, Ya, Tuan. dia suka mencuri uang. Mencuri uang. Anggasan mau copot namanya, Tuan. Oh, Dia suka mencuri uang rakyat. Wah, korupsi namanya. Korupsi ini. Korupsi dia. Cepat hukum dia. Hukum dia seberat-berat mungkin. Ayo, kakak lu. Tolong ya tinggi siruanmu. Ada. Aduh, aku nak mau dihukum. Panas. Bawa ke sini. Tolong ya tinggi siruanmu. Tuanku, namanya siapa, Tuanku? Waduh, ini namanya Stefan. Ya, Stefan. Apa kesalahannya, Tuanku? Ini dia suka selingkuh istri orang. Waduh, bahaya ini. Parah sekali, Ditku. Cepat kita hukum dia. Ya, hukum. Kita buang saja, Tuan. Cepat. Ayo, kakakku, kita buang. Oh, panas. Dan aku sesungguhnya tidak mengetahui perbuatan dan kesalahanku yang aku lakukan di dunia. Tapi di sini benar-benar Kalau di dunia dia bisa lolos dari hukum. Benar sekali. Kalau di sini dia tidak bisa. Semua aku ingat apa perbuatan mereka di dunia. Wah, enak sekali calon-calon arwah, Tuanku. Iya, Tuan. Kita sebut saja penonton, Tuan. Mari kita sapa, Tuan. Mari kita sama. Penonton!
Kurang keras. Kurang keras ya? Penonton! Pasti belum matang Ini lemes semua. Tuanku, Ya. mari kita absen para calon arwah di sini, Tuanku. Ada pesan tadi dari Tuan Yama. Iya. Nah, lah. Oh, ini dia. Nah, itu dia. Oh, nggak bisa baca aku. Nggak sekolah kamu. Lah. Mana suaranya? Keluarga besar PBSI UM Purwokerto. Lanjut. Semangat. Mana suaranya? Paladur Jakarta. Pulang. 300 juta penonton. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Lanjut. Pasti ini ramai. Pasti ramai. Firasatku tidak baik. Mana suaranya? SMP Negeri 1 Jakenan. Ini 100.000 penonton ini. Tapi kok bisa? Hei, kamu Garuda, apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini ke Surgoloka? Dan aku sebagai penjaga taman Yamadiloka, aku sudah mengetahui niat busukmu, katakan padaku. Tetapi sebelum kamu bisa memporak-porandakan semua ini, hadapi dulu Dewa Suratma. Dan ini penjaga taman Yamadiloka. Suasana bergerak. Suratmu gitu. Hei, saya adalah Sang Garuda. Tujuan saya datang ke sorga, saya mau mencari keberadaan Tirta Amarta. Saya ingin membebaskan ibuku dari belenggu para naga. Katakan padaku, di mana sebenarnya para dewa menyimpan Tirta Amarta itu? Hei, Garuda kan itu. Aku sesungguhnya tidak mengetahui di mana diletakkan Tirta Amarta. Tetapi sebelum kamu mengobrak-abrik dan sebelum kamu memasuki alam dewa, hadapi dulu kekuatanku dan kekuatan pasukan raksanaku. Soang saja. Ayo lawan. Ya. Ada. Stop, jangan marah-marah. Stop saja. Kamu mau cari Tirta. Iya, aku keberadaanku aku mencari Tirta Amarta. Coba lihat itu wanita cantik itu. Itu. Walau mangkanu apantan sido ang mengamati kanang Tirta Amarta. Dewa Wisnu. Dan setelah sampai di pintu surga, Dewa Yama yang telah mengetahui kedatangan Garuda menyaksikan dari kejauhan kekacauan yang terjadi di Taman Yamadiloka. Hei, Garuda buka. Waduh, apa sebenarnya tujuanmu datang ke surga dan telah mengobrak-abrik Taman Yamadiloka? Katakan padaku, kalau kamu benar-benar berani bertarung lawan dewa, yang silakan. Suasana. Wih. Ya, mau dipatok
mati gadiko. Ketahuilah tujuanku datang ke surga ini adalah hanya untuk mencari tirta amarta. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, dan aku tidak bermaksud untuk merusak apapun. Katakan padaku di mana sebenarnya diletakkan tirta amarta. Tuh, suasana kerajaan. Oke, baru paksa itu. Sebenarnya aku juga tidak mengetahui di mana letak tirta amarta itu. Tetapi sebelum kamu memasuki pintu surga, mari kita berperang tadi. Siapa yang sebenarnya lebih tinggi? Kalau kamu benar-benar berani, mari kita bertanding. Kalau kita tidak mampu bertanding di darat, mari kita lakukan pertarungan di udara. Pertarungan yang sengit antara sang Garuda dengan dewa yang akhirnya Dewa Yama telah dikalahkan oleh sang Garuda. Dewa Wisnu yang mengawasi dari kejauhan kekacauan yang terjadi di surga akhirnya turun. Garuda Paksi Yayateke Pratu, maafkan saya Dewa Wisnu. Saya sesungguhnya tidak bermaksud untuk merusak apapun yang berada di surga ini. Tujuan saya datang ke surga ini, saya hanya ingin mengaturkan bakti kepada ibuku. Dan saat ini ibuku benar-benar menderita. Ibuku dibelenggu oleh para naga karena kalah dalam menebak ekor once serabu. Dan aku rela untuk mati apapun hukuman yang Wisnu berikan kepada saya. Sang Garuda ingatku, janganlah kamu berkata demikian. Dan aku sudah mengetahui semua kesulitan dan keadaanmu. Dan kalau kamu memang benar-benar teguh hatimu untuk berjuang untuk menyelamatkan ibu, aku tidak akan menghukummu. Dan aku tahu kamu adalah binatang yang benar-benar lebih mulia perilakumu daripada manusia. Dan kamu di duniamu telah dijadikan lambang negara dan menjadi pemersatu bangsa di seluruh negerimu. Dan sekarang selamatkan ibumu, akan kuberikan tirta amarta kepadamu. Tetapi ada persyaratan yang harus kamu penuhi. Ratu yang Wisnu, apa persyaratan itu yang harus kupenuhi? Sang Garuda ingat itu. Baiklah, kamu akan saya berikan tirta amarta. Tetapi setelah kamu menyelamatkan ibumu di dunia, kembalilah kamu ke surga untuk menjadi tungganganku di sini selamanya. Bagaimana kamu siap menjadi tungganganku di surga? Ratu yang Wisnu, saya siap apapun yang tugas yang akan diberikan kepada hamba. Saya siap asal aku bisa menyelamatkan ibuku dari belenggu para naga. Saya siap. Wisnu, paweka
Sang Garuda, terimalah tirta amarta ini dan kembali kamu ke duniamu dan selamatkan ibumu dari belenggu para naga. Setelah itu kembali kamu ke surga, dan karena kamu sudah berjanji untuk menjadi tungganganku selamanya. Sayangku Yayati Kisiro Garuda Pasi. Linggih ya Wisnu setelah Garuda mendapatkan air suci kehidupan yang disebut dengan Tirta Amarta, segera ibunya terselamatkan oleh Tirta. Dan Garuda banyak mengalami hambatan setelah membawa air suci kehidupan, karena air suci kehidupan benar-benar banyak pantangan. Inilah sesungguhnya replika ataupun perwujudan daripada patung Garuda Wisnu Kencana yang telah dipetik dari kitab Astadasapata. Dari cerita Garuda Wisnu Kencana ini dapat kita simpulkan kekuatan Garuda adalah benar-benar teguh, menjadikan lapang pemersatu dari berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Naga melambangkan kesuburan dan Dewi Winata melambangkan kesetiaan, kejujuran. Cerita yang terangkum dalam cerita Garuda Wisnu Kencana. Tujuannya agar tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Oh, bangun adikku Garuda. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.